Nah, hari ini kita bahas evolusi ya. Nah, sebelumnya kita ke pengertian dulu nih. Evolusi itu, pengertiannya itu perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi atau bisa disebut juga ini kayak apa namanya, jangka waktunya itu bisa beratus-ratus tahun atau berjuta-juta tahun lamanya evolusi. Suaraku kedengaran kan ya? Oke, aku lanjut ya. Jadi evolusi ini berlangsungnya di dalam waktu yang lama banget, bisa 100 tahun atau bahkan berjuta-juta tahun gitu. Lanjut, ini ada perbandingan proses evolusi. Nah, kita itu punya 3 pendapat nih. Yang pertama ada Lamarck, terus yang kedua itu ada Weismann, sama yang ketiga itu yang terkenal Darwin. Nah, kalau menurut Lamarck ini kayak gimana sih? Nah, jadi Lamarck itu dia bilang kalau evolusi itu merupakan perubahan pada struktur tubuh organisme yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, ini bisa juga kita sebut kayak adaptasi gitu. Jadi, menurut Lamarck ini, perubahan-perubahan tubuh suatu organisme itu disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan. Terus yang kedua, perubahan tersebut diwariskan kepada turunannya. Lanjut, itu teori use dan disuse, yaitu organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami reduksi atau pemunduran fungsi. Nah, reduksi itu kayak di kimia ya, ada reduksi ya. Reduksi itu bisa juga pengurangan atau pemunduran fungsi. Lanjut, menurut Lamarck, nenek jerapah berleher panjang berasal dari nenek moyang yang berleher pendek. Nah, ini buat gambaran jelasnya, kita bisa lihat dari proses evolusi jerapah gitu. Jadi menurut Lamarck, dulu itu jerapah ada yang lehernya panjang sama ada yang lehernya pendek. Nah, terus karena daun pohon itu misalnya pendek ini udah pada habis, jadi mau nggak mau dua jenis jerapah ini yang lehernya panjang dan yang pendek itu cari daun di pohon yang lebih tinggi. Nah, karena itu jerapah-jerapah leher pendek akhirnya lehernya itu berubah jadi panjang karena dia mau nggak mau harus makan di tempat lebih tinggi. Terus perubahannya ini diwarisin kayak tadi ya, diwariskan pada turunannya. Jadi sekarang yang ada itu cuma jerapah lehernya panjang aja gitu menurut Lamarck. Lanjut ya. Nah, yang kedua ada August Weismann. Dia itu bilang kalau perubahan struktur tubuh disebabkan oleh lingkungan tidak akan diwariskan. Beda ya sama Lamarck tadi. Kalau Lamarck ngomongnya kalau adaptasi terhadap lingkungan, habis itu diwariskan gitu. Sedangkan kalau Weismann bilang nggak diwariskan. Terus yang kedua, evolusi merupakan proses yang menyangkut pewarisan gen melalui sel kelamin. Jadi beda ya sama pendapat Lamarck tadi. Weismann itu bilang lingkungan itu tidak berpengaruh terhadap sel-sel tubuh yang mengarah kepada terjadinya evolusi. Karena evolusi itu menyangkut masalah bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Dengan kata lain, evolusi itu gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Misalnya nih, menurut Lamarck, jerapah-jerapah leher panjang itu jerapah-jerapah leher pendek itu jadi leher panjang karena dia berusaha makan daun di tempat atau di pohon yang lebih tinggi. Terus diwariskan kan ke jerapah yang berikut-berikutnya kan, akan jerapah berikutnya. Jadi jerapah itu semuanya lehernya panjang. Tapi kalau menurut Weismann, kalaupun jerapah-jerapah leher pendek ini berubah jadi leher panjang karena tadi dia berusaha makan di tempat yang lebih tinggi, anak-anaknya itu nggak bakal ikut berleher panjang karena gen itu jerapahnya berleher pendek gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini?
Gak ada ya? Oke, aku lanjut ya. Nanti kalau mau ditanya bisa lewat chat juga kok, kalau misalnya malu. Oke, aku lanjut ya. Nah, yang ketiga ini ada pendapatnya Charles Darwin nih. Nah, dia bilang spesies hidup saat ini itu berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Maksudnya itu, misalnya ini itu hidup jerapah yang lehernya panjang, berarti di masa lalu itu juga ada jerapah yang lehernya panjang. Terus yang kedua, evolusi berjalan melalui alam. Nah, beda sama Lamarck tadi, kalau menurut Darwin, sekarang itu cuma ada leher panjang karena jerapah-jerapah yang lehernya pendek itu mati di masa lalu akibat seleksi alam. Jadi, kalau menurut Lamarck tadi jerapah yang lehernya pendek jadi berleher panjang karena berusaha makan di tempat tinggi, sedangkan kalau Darwin bilang jerapah leher pendek itu gak bertahan hidup karena dia nggak bisa makan kan akhirnya dia mati. Jadi jerapah yang pendek itu menurut Darwin itu punah, jadi sekarang nggak ada itu. Lanjut ya. Nah ini contoh ininya nih, gambarnya nih, perbedaan Lamarck sama Darwin. Kalau misalnya Lamarck bilang nenek moyang jerapah itu memiliki leher yang pendek. Nah, memiliki leher yang pendek, terus karena harus menggapai makanan yang tinggi, akhirnya lehernya panjang. Nah, terus ciri leher panjang ini diturunkan kepada keturunannya. Nah, sedangkan kalau Darwin, dia itu bilang variasi leher jerapah, ada yang pendek, ada yang sedang, sama yang panjang. Nah, terus jerapah leher pendek dan sedang nggak mampu bertahan, karena nggak mampu menggapai. Nah, jadi sekarang itu cuma ada jerapah yang lehernya tinggi, dan dia terus menghasilkan keturunan, itu sampai sekarang. Terus ada jenis-jenis evolusi ini, ada dua. Yang pertama ada divergen sama konvergen. Nah, kalau divergen itu perubahan yang berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies yang berbeda. Sedangkan kalau konvergen, dia itu dari dua spesies atau lebih makhluk hidup, terus kekerabatannya jauh, tapi memiliki kemiripan tubuh. Ini kalau sudah kebalikan ya berdua ini. Kalau divergen itu, dia bisa juga bilang itu menghasilkan organ homologi. Nah, sedangkan kalau yang konvergen itu menghasilkan organ analogi. Nah, homologi sama analogi itu apa sih? Kalau homologi itu, dia itu misalnya contohnya kayak tungkai pada lengan manusia. Itu dia punya struktur yang sama kayak dia punya susunan yang sama kayak sayap burung sama sirip paus gitu. Jadi maksudnya homologi ini dia itu strukturnya sama tapi punya fungsi yang berbeda. Kayak tadi ya, lengan manusia sama sayap burung sama sirip paus itu kan punya fungsi yang berbeda kan masing-masing. Nah, sedangkan kalau konvergen itu kebalikannya. Dia itu strukturnya beda tapi fungsinya yang sama. Nah, jadi kalau misalnya nih kayak sayap kupu-kupu, terus sayap kelelawar, atau sama sayap burung, itu kan fungsinya sama-sama buat terbang ya. Tapi mereka itu strukturnya beda gitu. Jadi karena strukturnya beda, mereka otomatis dari leluhur yang beda juga. Ada yang mau ditanya sampai sini? Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanya aja, oke? Terus, nih, ini ada gambarnya nih, organ homologi sama analogi. Tadi ya, kalau homologi, strukturnya sama, fungsinya beda. Nih, ada lengan manusia, ada king, sirip paus, tuh, sayap kelelawar, nih, beda semuanya.
fungsinya, cuma strukturnya sama. Nah, kalau analogi, fungsinya sama tapi strukturnya beda. Contohnya ada sayap burung, sayap, sama sayap kelelawar. Itu ya, gitu ya, lanjut. Ke bukti evolusi. Nah, bukti evolusi nih. Ada yang pertama itu adanya variasi. Maksudnya variasi spesies, kayak gitu. Kayak kita sekarang ini kan banyak banget spesies yang ada di dunia ini kan. Yang kedua, ada fosil. Dari fosil ini, kita itu bisa ngamatin perubahan suatu makhluk hidup beratus-ratus atau bahkan berjuta-juta tahun lamanya. Nah, jadi kita bisa tahu nih, evolusi itu kayak gimana berjalannya. Terus lanjut ada perbandingan anatomi. Nah, kalau perbandingan anatomi, ini tuh yang tadi. Aku tulis di sini deh. Dibagi dua, ada homologi sama analogi, yang tadi ya. Terus ada perbandingan biologi. Kalau ini itu dibagi dua juga. Yang pertama itu ada ontogeni sama filologi. Nah, kalau ontologi itu apa sih? Ontologi itu yang mempelajari perkembangan makhluk hidup dari embrio hingga dewasa. Dari embrio hingga dewasa. Sedangkan kalau filogeni ini dia mempelajari perkembangan makhluk hidup dari filum yang sederhana sampai yang kompleks. Jadi dia kan filum sederhana sampai yang kompleks. Nah, lanjut ada perbandingan biaya. Nah, ini tuh maksudnya organisme yang memiliki persamaan secara kimia memiliki hubungan kekerabatan. Misalnya kayak atau hemoglobin manusia itu mirip sama Hb-nya simpanse. Tulis saja deh. Mirip Hb simpanse. Nah, makanya manusia dan simpanse itu bisa dibilang punya hubungan kekerabatan yang dekat gitu. Lanjut, ada organ tubuh tersisa atau vestigial. Nah, ini pasti kalian udah sering dengar juga. Organ tubuh ini tuh dianggap sisa evolusi, tapi masih ada dalam tubuh sampai sekarang. Jadi organ ini tuh nggak punya fungsi lagi. Contohnya di tubuh manusia itu ada appendix. Appendix itu usus buntu. Terus selain itu ada tulang ekor dan lain-lain. Nah, lanjut ada perbedaan fisiologi. Jadi organisme yang punya kesamaan fisiologi tubuh memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Yang terakhir ada domestikasi. Domestikasi ini proses menjadikan tumbuhan atau hewan liar itu jadi jinak. Kayak penjinakan gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada mekanisme-mekanisme evolusi. Oh iya, tadi kan aku bilang ngomong nih, tapi nggak ada di PPT. Kalian jeruk ya. Lanjut, ada mekanisme evolusi. Yang pertama itu ada mutasi. Nah, terus yang kedua ada aliran gen. Aliran gen ini bisa disebut juga gen. Wow. Nah, contohnya itu dia kayak migrasi individu antar populasi. Terus ada seleksi alam. Terus lanjut ada perkawinan tidak acak. Nah, perkawinan tidak acak ini kayak gimana? Pada itu
Misalnya individu itu lebih sering melakukan perkawinan dengan anggota populasi yang lebih dekat dibanding yang lebih jauh jaraknya. Jadi misalnya ada suatu individu, dia pilih pasangan yang punya kesamaan fenotip tertentu. Contohnya kayak misalnya orang tinggi, maunya sama orang tinggi juga. Nah, itu namanya perkawinan tidak acak. Efeknya, karena perkawinan tidak acak ini, frekuensi genotip heterozigotnya menurun. Karena misalnya tadi nih, orang tinggi misalnya genotipnya itu, misalnya gini, T besar, T besar. Habis itu dia kawin dengan orang tinggi juga, misalnya T besar, T kecil gitu. Nah, ini jadi frekuensi genotip zigotnya berkurang kan, karena dia sama-sama lebih dominan T besar, kayak gitu. Kalau misalnya ini terus berulang lama-lama, genotip zigotnya semakin turun gitu. Lanjut, ada yang terakhir itu hanyutan genetik. Hanyutan genetik itu bisa disebut genetik. Nah, ini tuh perubahan frekuensi gen akibat kejadian yang acak. Nah, contohnya apa? Hanyutan genetik ini sebenarnya dibagi lagi jadi dua. Sebenarnya, aku catat di sini aja kali ya. Nggak mulai soalnya. Hanyutan genetik.